Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam smile, memorable, and care. Saya adalah Dr. Muhammad yang bekerja di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Saya bekerja sebagai dokter spesialis bedah konsultan onkologi, di mana dalam bidang kerja saya menangani kasus-kasus bedah, terutama untuk kasus-kasus tumor di payudara, kemudian kepala leher, kelenjar tiroid, kemudian kulit, dan soft tissue tumor atau kelenjar jaringan lunak. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan masalah tentang deteksi dini pada kanker payudara. Deteksi dini itu adalah merupakan salah satu tindakan promosi kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk menemukan secara awal adanya kemungkinan terjadinya kanker payudara pada seseorang. Apa saja yang termasuk deteksi dini pada kanker payudara? Salah satunya adalah sadari, di mana itu adalah merupakan singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri. Selain itu adalah pemeriksaan klinis oleh dokter dan tindakan mamografi untuk wanita berusia di atas 40 tahun. Sadari, kapan sih sebenarnya harus dilakukan? Sadari itu dilakukan adalah sebulan sekali, yaitu pada satu minggu setelah selesai haid, atau pada tanggal tertentu tiap bulan bagi wanita yang sudah tidak mengalami haid atau menopause. Apa saja yang dilakukan pada sadari? Sadari adalah meliputi melihat, meraba, memijat, yang adalah puting susunya. Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri, di mana ada dua tindakan yang akan dilakukan. Pertama, inspeksi atau dengan cara melihat, kemudian palpasi dengan cara meraba. Inspeksi bisa dilakukan di depan cermin, di mana seseorang diharapkan berdiri tegak di depan cermin dengan posisi berkaca pinggang. Kemudian dilihat apakah ada perbedaan bentuk antara payudara kanan dan payudara kiri. Kemudian dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Dilihat apakah ada perubahan pada kulit payudara atau tidak. Kemudian bisa juga seseorang mengangkat kedua tangannya sampai di atas kepalanya. Kemudian dilihat asimetris dan kelainan yang timbul pada saat perubahan posisi tersebut. Kemudian bisa juga dilaksanakan pada saat mandi, di mana badan sudah disabuni, kemudian dilihat di depan kaca, kemudian diraba payudaranya apakah ada benjolan, apakah ada kelainan bentuk, apakah ada perubahan dari puting. Kemudian untuk palpasi atau meraba, pasien posisi berbaring, di mana di belakang atau di daerah punggung diletakkan ganjal dengan menggunakan bantal. Kemudian tangan dari yang payudara akan diperiksa, diletakkan di bawah kepala. Misalnya payudara kanan yang akan diperiksa, tangan kiri yang akan melakukan perabaan. Begitu juga dengan sebaliknya. Cara merabanya adalah melingkar dari puting, kemudian melingkar keluar. Ada beberapa cara melakukan perabaan tersebut. Salah satunya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Keluhan pada payudara itu bermacam-macam. Di antaranya adalah benjolan atau penebalan tanpa rasa nyeri. Ini adalah yang paling sering terjadi. Kemudian adanya perubahan bentuk dan kontur dari payudara, perubahan warna dan bentuk dari puting, keluar darah atau keluar cairan dari puting, kemudian warna kemerahan atau pembengkakan pada kulit, di mana bentuk kulit seperti kulit jeruk. Harus dicurigai apabila pada payudara didapatkan adanya rasa nyeri. Rasa nyeri itu pada satu tempat dan tidak berubah dengan posisi tertentu, atau apabila ada nyeri pada payudara di luar siklus haid ataupun di dalam siklus haid. Karena pada perempuan biasanya pada siklus haid mereka akan mengalami nyeri. Tapi apabila nyeri itu menetap di luar siklus haid, kita harus mencurigai ada sesuatu pada payudaranya. Kemudian benjolan. Apa sih benjolan pada payudara itu? Sebenarnya benjolan pada payudara itu bisa kita bagi menjadi dua, tumor dan bukan tumor. Yang tumor sendiri bisa terbagi dua, jinak dan ganas.
Sedangkan yang bukan tumor bisa disebabkan oleh infeksi atau kelainan hormonal. Dan kelainan hormonal sendiri itu bisa berupa massa yang padat atau tumor padat atau berbentuk kista. Untuk kanker, apakah sih sebenarnya kanker tersebut? Kanker itu adalah merupakan pertumbuhan abnormal dari sel, di mana pertumbuhan dari sel yang harusnya normal bisa dikendalikan menjadi tidak dapat dikendalikan oleh tubuh sendiri, kemudian akan tumbuh terus-menerus sampai terjadi infiltrasi lokal atau merusak jaringan sekitarnya dan dapat menjalar ke tempat yang jauh dan dapat berasal dari setiap sel dalam tubuh. Untuk kanker payudara sendiri itu sebenarnya penyebabnya pada saat ini memang masih belum jelas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor risiko kanker payudara itu bermacam-macam. Ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kanker payudara pada seseorang atau pada seorang wanita, yaitu diantaranya adalah faktor genetik, kemudian faktor radiasi, kemudian riwayat haid, kemudian ras, dan umur. Beberapa faktor yang saya sebutkan ini adalah faktor yang memang tidak bisa kita pengaruhi atau tidak bisa kita intervensi. Sedangkan faktor yang mungkin bisa dilakukan intervensi pada wanita atau pada manusia dengan resiko tinggi adalah seperti misalnya kegemukan atau obesitas, kemudian penggunaan alat kontrasepsi KB yang terus-menerus, kemudian yang jenisnya adalah hormonal, kemudian penggunaan alkohol yang berlebihan, diet lemak yang terlalu tinggi, kemudian tidak pernah melahirkan, kemudian pada wanita-wanita yang tidak pernah menyusui, dan pada wanita yang pernah mendapatkan terapi hormonal pengganti. Mamografi adalah merupakan tindakan medis yang sebaiknya dikerjakan pada wanita usia di atas 40 tahun sebagai baseline. Tindakan mamografi ini bisa digunakan sebagai screening untuk kanker payudara, terutama pada wanita dengan faktor risiko tinggi. Dilakukan 7-10 hari setelah masa haid. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan mamografi untuk wanita 2-3 tahun sekali. Untuk usia di atas 40 atau 50 tahun bisa dilakukan tiap 1 atau 2 tahun sekali. Kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh seorang dokter untuk memberikan terapi atau penata laksanaan pada kanker payudara? Pertama adalah pembedahan, kemudian radiasi, kemudian kemoterapi, kemudian hormonal terapi, dan terakhir adalah terapi target. Tapi terapi untuk kanker payudara ini tiap tahun selalu mengalami perkembangan, sehingga selalu ada progres atau perubahan-perubahan dalam tindakan untuk penata laksanaan kanker payudara ini. Ingat, lakukan sadari, jangan sampai terlambat, terutama pada wanita usia subur, seminggu setelah haid, karena 85 kelainan di payudara justru diketahui oleh pasiennya sebelum mengalami kejadian yang lebih parah lagi. Dan ingat juga, pemeriksaan klinis oleh dokter untuk wanita usia di atas 40 tahun dilakukan 1-2 tahun sekali. Pada wanita dengan usia kurang dari 40 tahun bisa dilakukan 2-3 tahun sekali. Ingat, apabila para medikan menemukan kelainan pada payudara, segera berobat ke dokter spesialis bedah konsultan onkologi. Demikianlah materi tentang deteksi dini kanker payudara oleh saya Dr. Muhammad, spesialis bedah konsultan onkologi. Salam smile, memorable, and care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.